Pasukan elit TNI yang tergabung Koopsus GAP akan membantu Polri dalam tindak pidana terorisme. Menurut Undang-Undang Anti Terorisme, Koopsus GAP idealnya diatur dalam Perpres yang saat ini masih dalam bentuk draft. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan TNI dalam tindak pidana terorisme, DPR mengajukan diri agar dilibatkan dalam penyusunan peraturan Presiden. Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme membuat ruang gerak TNI lebih luas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan ruang gerak TNI akan diatur dalam peraturan Presiden. Nanti kita atur di Perpres, kan semua bagaimana penggunaan penggunaan TNI di luar perang itu kita atur di Perpres dalam rangka pemberantasan terorisme. Karena memang di Undang-Undang TNI ada itu. Komisi 1 DPR dengan TNI sepakat mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopsus GAP. Namun gabungan elit TNI itu masih harus menunggu peraturan Presiden sebagai implementasi dari pasal 43I ayat 3. Pasal itu menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Presiden atau Perpres. Untuk menghindari abuse of power, Satya menyarankan pemerintah melibatkan DPR dalam pembahasan Perpres terkait keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Ini adalah dalam rangka pemahaman bersama antara kita dengan pemerintah untuk supaya melibatkan DPR nanti kalau gila Perpresnya. Jadi intinya tetap ada DPR ikut bicara saat TNI ini dilibatkan. Ada check and balance tidak ya supaya suara yang tadi dikatakan bahwa bisa ada abuse gitu ya dari kekuasaan TNI atau dicurigai akan kembali dan lain sebagainya, saya yakin tidak karena Perpres nanti dibicarakan dengan kita dan kita pasti akan mengolah sedemikian rupa. Pembentukan Koopsus GAP ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang yang diatur pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satunya untuk ikut dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, kini teknis pelaksanaan undang-undang tersebut akan diatur dalam peraturan Presiden atau Perpres yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana detail Perpres tersebut dan sejauh mana pelibatan TNI diatur dalam Perpres tersebut nanti. Kita akan bahas pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Ifdal Kasim, tenaga ahli utama Deputi 5 dari Kantor Staf Presiden. Selamat malam, Bang Ifdal. Selamat malam. Dan di ujung sudah ada Mas Al-Araf, Direktur Imparsial. Selamat malam, Mas Al-Araf. Dan di tengah sudah ada Mas Arsul Sani, anggota Pansus RUU Anti Terorisme. Selamat malam, Mas Arsul. Selamat malam. Posisi di tengah artinya sudah agak lebih lega, Mas Arsul ya. Saya memang harus menengahi teman-teman LSM dan KSP. Karena DPR sudah selesai tugasnya. Sudah sampai membuat undang-undang. Sudah selesai, sudah disahkan undang-undang anti terorisme. Saya ingin langsung ke Bang Ifdal Kasim sekarang dari Kantor Staf Presiden. Setelah kemudian DPR, Mas Arsul Sani dan juga teman-teman mengesahkan undang-undang, artinya sekarang kita menunggu Perpres ya. Perpres ini yang kemudian menjadi pertanyaan, seperti apa nanti Presiden dalam draftnya mengatur pelibatan teknis terutama untuk TNI masuk di mana? Apakah kemudian nanti Bang Ifdal dalam Perpres betul-betul kemudian merujuk pada undang-undang di atasnya, undang-undang anti terorisme, atau kemudian dalam Perpres nanti diakomodir mungkin pelibatan TNI yang lebih jauh lagi? Ya, memang sekarang bolanya ada di tangan Presiden ya, karena undang-undang ini memerintahkan delegasi peraturannya di tingkat Perpres. Nah, karena itu ini mungkin agak berbeda dengan undang-undang TNI, di mana perbantuan itu diatur melalui undang-undang. Tapi ini undang-undang terorisme ini delegasinya ke tingkat peraturan Presiden. Mungkin ini spesifik dalam arti perumus undang-undang dalam ini DPR dan pemerintah meletakkan pelibatan TNI dalam operasi selain perang, khususnya pada terorisme ini ditujukan spesifik pada terorisme, operasi selain perang yang lebih spesifik pada terorisme. Nah, mungkin yang di Undang-Undang TNI itu perbantuan dalam arti yang luas, operasi selain perang yang lebih luas, tidak spesifik pada teroris. Nah, karena ini spesifik pada teroris, karena itu di delegasinya kepada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Nah, kenapa di peraturan presiden
mungkin kalau kita melihat dari pengalaman di berbagai negara, urusannya dengan pelibatan TNI dalam operasi selain perang ini memang lebih banyak di executive order ya, di level undang-undangnya, level legalitasnya. Ini semacam rule of engagement, bagaimana mengatur pelibatan TNI atau tentara di dalam operasi selain perang, agar ada kejelasan pada saat mana TNI itu akan dilibatkan di dalam operasi selain perang. Nah ini kan kemudian dibentuk nanti dalam sebuah perpres ya, kemudian detailnya ini seperti apa? Sejauh ini draftnya sudah sampai di mana, Bang Ifdal? Nah ini sebetulnya draft itu mungkin akan diambil dari berbagai sumber ya, antara lain termasuk dari Kementerian Pertahanan, dari Menko Polhukam, dari Markas Besar TNI sendiri, dan juga dari kepolisian. Semua unsur yang terkait dalam proses perumusan ini nanti di bawah koordinasi Menko Polhukam akan mulai mendesain kira-kira seperti apa persisnya pelibatan TNI dalam hal terorisme ini. Tapi sudah ada bayangan belum dari Presiden akan seperti apa kira-kira detailnya? Apakah kemudian betul-betul merujuk pada undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR atau kemudian ada detail yang lain yang kemudian akhirnya menjadi kebijakan dari Presiden sendiri? Ya ini kan tidak boleh keluar dari... Harus tetap ada di bawah undang-undang tersebut. Harus tetap berada karena ini kan delegasi dari undang-undang terorisme ini. Nah karena itu yang diatur di dalam Perpres ini lebih teknis. Teknik bagaimana operasi selain perang dalam konteks pemberantasan terorisme itu didetilkan pelibatannya seperti apa. Apakah seperti praktek selama ini ya, dan juga yang diatur juga di dalam Undang-Undang TNI, di mana pelibatan TNI itu di operasi selain perang itu di saat memang ada permintaan ya dari pihak kepolisian. Nah, mencari batas ini yang mungkin akan dikonsolidasikan. Artinya nanti di Perpres TNI akan tetap ada di kita sebut di hilir ya, di penindakan ya, bukan di pencegahan sejak awal. Nah, itu kan kalau di dalam undang-undang ini kan ada lembaga. Kelembagaannya itu kan BNPT. Ya, ada BNPT sebagai sektornya. BNPT itu kan di dalam undang-undang itu kan juga ada tentang pencegahan. Nah, di pencegahan itu kita lihat dalam undang-undang itu banyak operasi dari BNPT. Jadi deradikalisasi, kemudian counter terrorism. Nah, peran TNI itu melengkapi dari kelembagaan ini. Nah, aspek teknisnya ini yang nanti akan didiskusikan lebih jauh dengan kementerian teknis yang termasuk dalam hal ini TNI untuk mengatur secara persis prosedur pelibatan itu seperti apa, sehingga kekhawatiran masyarakat sipil ya terhadap ini akan membuka pelibatan TNI membuka celah dari masuknya TNI dalam kehidupan sipil. Itu tidak menjadi kenyataan. Oke, baik. Sebelum ke Mas Arsul, saya ingin ke Mas Al-Araf terlebih dahulu. Dari imparsial melihatnya seperti apa nanti? Kemudian kalau memang sudah ketika ini draftnya sudah di tangan Presiden, di tangan pemerintah, harusnya seperti apa kemudian Perpres ini mengatur secara lebih detail ya, bagaimana pelibatan TNI dan lain sebagainya? Jadi pertama begini, kita harus melihat bahwa formulasi kebijakan penanganan terorisme itu harus dibuat dalam satu formulasi yang komprehensif ya. Levelnya mulai dari aspek preemptif, preventif, sampai penegakan hukum, sampai penindakan kemudian operasi militer. Dalam aspek preemptif dan preventif, kerja-kerja yang dilakukan oleh kerja-kerja yang disebut dengan anti-terorisme pencegahan dalam penanggulangan terorisme, memperkecil ruang aksi terorisme. Siapa yang bekerja? Imigrasi, intelijen, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Dan ketika terorisme berbentuk aksi, maka upaya penanganannya melalui penegakan hukum. Nah, ketika penegakan hukum memiliki keterbatasan dalam menangani aksi terorisme, maka butuh perbantuan dari
militer, operasi militer bisa dilakukan. Pertanyaannya itu harus dilakukan dilihat dalam satu rangkaian yang utuh. Sehingga peran militer sebenarnya dalam aspek penindakan ketika kapasitas penegak hukum tidak bisa lagi menangani situasi kondisi aksi terorisme yang terjadi. Baru kemudian TNI masuk di sana begitu ya? Nah, itu prinsip pertama. Yang kedua adalah dalam konteks peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peraturan presiden adalah ada 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang TNI 34 2004. Di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang TNI disebutkan pelibatan operasi selain perang hanya bisa dilakukan jika ada keputusan presiden. Artinya di dalam Perpres pengerahan kekuatan TNI dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan jika ada keputusan presiden. Tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Panglima TNI. Itu mandat Undang-Undang TNI. Yang kedua adalah mengukur status keadaan bahaya, yakni dengan menjadikan Undang-Undang 2359 sebagai ukurannya. Dalam situasi apa militer berada mendukung kepolisian dan dalam situasi apa sebaliknya polisi mendukung militer dalam penanganan eskalasi ancaman yang ada. Menurut undang-undang tersebut disebutkan ada 3 kategori eskalasi keadaan. Pertama dalam situasi tertib sipil damai, yang kedua darurat sipil, yang ketiga darurat militer. Dalam dimensi tertib sipil sampai situasi darurat sipil, maka leading sektor penanganannya dalam menjaga gangguan keamanan ada di kepolisian. Tugas militer adalah membantu kepolisian. Tetapi dalam situasi kondisi darurat militer, leading sektornya ada di militer yang menjadi berada di depan, kepolisian membantu situasi gangguan keamanan tadi. Jadi 2 undang-undang tersebut menjadi payung dasar untuk menjadi rambu-rambu dalam melihat seberapa jauh militer bisa dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Karena ada asumsi pasca adanya Perpres seolah-olah kemudian operasi selain perang di dalam negeri bisa dilakukan tanpa ada perbantuan dari institusi penegak hukum. Ini yang pertama-tama harus dibenarkan terlebih dahulu ya, bahwa Perpres tadi justru harus menjadi payung hukum dengan meletakkan bahwa harus berdasarkan undang-undang tadi, undang-undang TNI, undang-undang keadaan bahaya. Justru bukan sebaliknya tadi Anda katakan. Bukan sebaliknya. Jadi dalam situasi damai dan dalam situasi darurat sipil tetap leading sektor terdepan adalah kepolisian, militer mendukung. Tapi dalam situasi darurat militer, militerlah yang berada di depan, kepolisian mendukung gitu ya. Itu dalam menjaga gangguan keamanan. Yang penting adalah keputusan presiden tadi. Yang ketiga Mas, yang harus dilihat nafas revisi Undang-Undang 15 2003 ini sebagaimana yang sudah dibuat Pak Arsul Sani adalah meletakkan pola penanganan terorisme dengan mengedepankan mekanisme criminal justice system. Semua negara demokrasi tidak memilih pola penanganan terorisme dengan war model, tetapi semua memilih mekanisme criminal justice system. Konsekuensinya adalah aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang terdepan dalam penanganan terorisme. Dengan logika berpikir seperti itu, maka pelibatan militer lagi-lagi baru bisa dilakukan jika kapasitas penegak hukum tidak lagi bisa mengatasi situasi kondisi ancaman di dalam negeri. Tetapi dalam konteks operasi di luar negeri, misalkan untuk penanganan seperti pembajakan Somalia, militer bisa terlibat langsung dengan atas keputusan presiden. Karena itu menjadi tugas dan fungsi dia sebagai alat pertahanan negara. Tidak perlu membutuhkan permintaan dari kepolisian. Amerika Serikat yang menerapkan pola penanganan terorisme dengan war model hanya untuk operasi di luar negeri. Di dalam negeri, operasi kerja penanganan terorisme sepenuhnya dilakukan oleh penegak hukum. Jadi memang singkatnya adalah kalau kemudian ini menjadi sebuah perpres nantinya yang dibuat oleh presiden harus betul-betul tidak keluar dari jalur ataupun dari undang-undang yang sudah disahkan kemarin ya pada hari Jumat itu. Betul, tetap harus meletakkan lini terdepan dalam penanganan terorisme di dalam negeri adalah sistem penegakan hukum. Bahwa kemudian ada opini ataupun ada asumsi bahwa nantinya justru perpres ini bisa membuat ruang gerak TNI lebih luas lagi dalam pengoperasian dan lain sebagainya. Nanti saya katakan ke Mas Arsul, ini setelah ini bagaimana Mas Arsul sebenarnya dari undang-undang TNI yang sudah dibuat? Apakah ini memang TNI hanya di pihak hilir saja atau bisa dari hulu ke hilir? Nah ini nanti kita akan bahas, nanti Mas Arsul usai jeda kami akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Prime News. Anda kembali di Prime News, kita masih membahas mengenai bagaimana mengawal perpres terkait dengan setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Sebelum saya akan lanjutkan dialog, kita akan dengarkan terlebih dahulu ini ada pernyataan dari Panglima TNI menyikapi bagaimana kemudian sejauh mana TNI dilibatkan nantinya dalam undang-undang ataupun dalam perpres yang masih dalam bentuk draft. Kita akan dengarkan pernyataan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Operasi TNI dalam rangka mengatasi aksi teroris ini itu utuh, mulai dari pencegahan,
penindakan, pemulihan, monitoring, cegah dini, deteksi dini, sampai dengan penindakan. Dari semuanya itu akan dilaksanakan dalam satu kegiatan OMSB. Ya. Kopsbat ini sebetulnya bentuk dari organisasi yang punya kemampuan dengan operasi tempo, kecepatan, operasi penindakan, ya digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk BKU dalam Kamtibmas? Apakah digunakan untuk operasi militer selain perang? Ya gitu. Supervisinya Pak, supervisinya yang itu Pak. Yang mana? Panglima TNI. Iya, Panglima TNI. Ya, itu tadi pernyataan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Mas Arsul tadi Panglima mengatakan operasi TNI dalam rangka mengatasi aksi terorisme itu utuh, mulai dari pencegahan, penindakan, pemulihan, monitoring, cegah dini, deteksi dini, sampai dengan penindakan. Apakah ini kemudian sama dengan Undang-Undang TNI yang sudah disahkan, atau apa yang Mas Arsul ingin sampaikan? Ya, gini, yang namanya giat atau kegiatan penanggulangan terorisme ini kan dibagi menjadi 3 bidang kegiatan. Ya. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua penindakan, dan yang ketiga rehabilitasi. Nah, memang di dalam undang-undang yang baru kita sahkan tidak secara spesifik bahwa TNI hanya di bidang ini atau di bidang ini saja. Oh, tidak secara spesifik, tidak spesifik secara ya? spesifik. Tetapi kalau kita bicara misalnya giat pencegahan di mana leading sektornya adalah BNPT. BNPT ini mengkoordinasi 36 kementerian dan lembaga. Ya, jadi termasuk Kemhan, termasuk TNI dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau kemudian nanti perpresnya itu mengatur tentang peran TNI dalam pencegahan, ini skopnya harus di bawah koordinasi dari BNPT sebagai leading sektor. Jadi tidak bisa kemudian TNI katakanlah melakukan langkah-langkah pencegahan sendiri, membuat program sendiri, kemudian tanpa koordinasi atau terpisah sama sekali dari BNPT. Nah, karena memang di dalam BNPT sendiri itu kan terdiri dari berbagai elemen institusi ya. Kepalanya dari polisi, deputinya dari TNI ya, Pak Rahman itu dari Angkatan Darat, ada juga kalau nggak salah dari Kejaksaan, kemudian dari Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Memang fungsinya di sana. Jadi tetap ada di bawah koordinasi BNPT. Betul ya, tetapi bahwa kemudian katakanlah TNI itu punya institusi BAIS ya, Badan Intelijen Strategis, melakukan kajian itu sendiri, analisa sendiri, melakukan riset sendiri, boleh tentu dong, tidak bisa kemudian dilarang. Tetapi kemudian apa hasilnya itu tentu disampaikan ya kepada BNPT, apalagi BNPT ini dalam undang-undang baru ini punya tugas membuat narasi besar tentang kebijakan yang berjudul kesiapsiagaan nasional. Ya, ini terkait dengan kontraradikalisasi dan deradikalisasi, itu di sana ya. Nah, sekarang kalau kita bicara peran TNI dalam penindakan ya, tadi sudah disinggung ya. Tidak semua peristiwa terorisme, ya ini selama yang kami bahas ya, kemudian TNI langsung bisa masuk ya. Kalau kami mengacu pada apa yang selama ini kami perdebatkan, kami diskusikan, maka sebetulnya kalau basisnya itu adalah peristiwa atau kejadian terorisme, TNI itu masuk pada 6 peristiwa atau kejadian terorisme saja. Ya, apa saja itu? Misalnya ketika terorisme itu mengancam keamanan kepala negara, presiden, wakil presiden dan keluarganya, ya, dan atau objek vital. Ya, yang memang kalau presiden dan wakil presiden itu pengamanannya kan memang tanggung jawab TNI bukan polisi. Jadi dengan sendirinya itu sudah match ya. Yang kedua tadi disebutkan oleh Mas Aal ya, peristiwa terorismenya itu menyangkut aset, apakah itu kapal laut, kapal udara Indonesia yang lagi ada di luar negeri. Yang itu memang kapasitas kepolisian terbatas. Yang ketiga menyangkut aset Indonesia, misalnya kantor perwakilan ya, atau kantor-kantor yang lain, aset yang lain lah yang dikuasai di sana. Ya, polisi kan memang tidak bisa kemudian ngejar ke negara lain. Yang paling memungkinkan memang TNI ya. Yang berikutnya misalnya di tengah laut ya, itu juga polisi juga punya keterbatasan. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa terorisme katakanlah seperti yang terjadi di Surabaya, di Pekanbaru, itu tetap leading sektornya yang di depan itu adalah kepolisian ya.
TNI kemudian ketika masuk itu atas mekanisme PKO atau perbantuan. Oke. Nah, jadi itu prinsip-prinsip itu tetap harus diinikan. Jadi tidak bisa kemudian supaya bergerak sendiri, operasi dia seperti jangan tidak bisa. ada kesalahpahaman juga di masyarakat bahwa dengan adanya pelibatan TNI itu seolah-olah kemudian katakanlah seperti BNN dan Direktorat Narkoba di kepolisian yang dua-duanya Tapi kan sama-sama bisa beroperasi. Tapi tadi kan itu yang mengatakan Itu loh. Panglima gitu kan Panglima TNI. Ya, tapi Operasi saya kira TNI dalam rangka mengatasi aksi terorisme Panglima itu utuh. TNI maksudnya tidak seperti itu. Oke. Jadi jangan dibayangkan seperti BNN dengan Oke, katakanlah Satserse Narkoba gitu ya, Bukan yang sendiri-sendiri sama-sama begitu bisa ya? jalan sendiri-sendiri. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu semangatnya. Nah, kalau kemudian Nah. Perpres ini akan dibuat, menurut Anda, Mas Arsul, harusnya seperti apa? Nah, jadi pertama tentu bisa pilihannya kalau berbasis peristiwa atau kejadian terorisme atau seperti yang Mas Aal tadi sampaikan berbasis pada skala ancaman threat Oke. level kalau di negara-negara Eropa di Inggris ya. Tadi kalau Mas Aal menyebut ada 3 jenis skala level ancaman. Bisa juga kemudian 4, 5. diperluas 4, 5. Kalau di Inggris itu kan ada 5. Mulai dari low ya, kemudian mediate, substantial, severe dan kemudian crisis. Nah, tentara militer itu masuk langsung itu kalau pada level krisis saja. Dia di depan, polisinya yang di belakang, backup. Tapi kalau severe, gawat, itu tetap yang di depan polisi, yang backup adalah tentara. Tentaranya. Nah, ini saya kira pilihan-pilihan yang nanti akan dipertimbangkan juga dalam penyusunan Perpres. Saya yakin itu. Bang Ifdal, silakan, ada tanggapan? Ya, memang Perpres ini nanti akan memberikan basis legalnya untuk pelibatan TNI ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam publik memandang pelibatan TNI dalam operasi selain perang ini. Karena itu di dalam Perpres sebagaimana tadi didiskusikan aspek-aspek mana saja yang dicakup di dalamnya, termasuk misalnya mengatur secara lebih spesifik tentang jenis-jenis ancaman dan pada saat mana TNI akan dilibatkan dan pada saat mana polisi meminta bantuan dari pihak TNI dan kemudian juga melihat kategori-kategori ancamannya juga. Nah, itu semua nanti dituangkan di dalam Perpres sehingga memudahkan antar kelembagaan yang ada ini untuk menempatkan diri karena jangan terjadi overlapping ya. Misalnya kan BNPT kan sudah dimandatkan oleh undang-undang ini sebagai leading sector untuk melakukan penanggulangan terhadap ancaman artinya teroris. dari Bang Ifdal sendiri sepakat bahwa dengan Mas Arsul ya, berarti sepakat bahwa sebenarnya dari peran TNI kemudian tetap ada di bawah BNPT, bukan kemudian menjadi sendiri dalam artian utuh begitu ya, berdiri sendiri dan jalan sebagainya. sendiri dalam pencegahan. Itu kan karena kan sangat jelas ya dalam undang-undang kita merumuskan undang-undang terorisme ini, penanggulangan terorisme ini kan menempatkan kebijakannya dalam koridor criminal justice system. Nah, kalau sudah mengambil pilihan itu konsisten di situ. Artinya apa? Seluruh kegiatan dalam konteks pemberantasan terorisme ini diletakkan dalam koridor criminal justice system itu. Nah, dalam batas-batas ini nanti baru pelibatan TNI itu dimasukkan di sini. Di mana ruangnya? Nah, itu tadi yang kita diskusikan. Ada beberapa level di mana pelibatan TNI akan bisa akan justified. Dan itu sesuatu yang normal di negara-negara demokratis gitu, bukan sesuatu yang dilarang gitu. Baik, Bang Ifdal, kalau dari Presiden sendiri sudah ada ini tidak misalnya gambaran atau bayangan akan seperti apa nanti di Perpres ini akan dikeluarkan, karena kan ini tentu akan berkaitan dan nanti juga akan dikonsultasikan juga ke DPR begitu. Ya, betul. Sudah seperti apa kemudian Presiden memandang ini? Presiden sudah memberi arahan kepada menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang security ya. Menko Polhukam, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM dan seterusnya untuk
mengatur tentang pelibatan TNI ini secara persisnya seperti apa. Nah karena itu Presiden juga meminta agar ini cepat. Nah dalam semangat itulah muncul macam-macam alternatif kebijakan untuk penanggulangan terorisme ini. Karena memang kan bahaya terorisme ini udah ancaman nyata ya, terbukti lah dari kasus di Surabaya, Riau dan seterusnya. Nah karena itu kan perlu ada pemerintah sebagai tanggung jawabnya untuk melindungi warga negaranya. Itu bagian tanggung jawab dari negara untuk memproteksi hak asasi warga negara. Karena itu harus cepat mereaksi itu. Nah muncul ide-ide untuk bagaimana pelibatan ini justified. Nah sebagai negara demokratis kita memerlukan payung hukum yang jelas. Nah undang-undang terorisme ini memberikan payung hukum yang jelas untuk itu. Nah inilah dalam konteks pembahasan Perpres ini untuk nanti pemerintah akan memanggil stakeholder-nya untuk membahas lebih rinci tentang cakupan aturan dari Perpres ini nanti. Karena kemudian kan Presiden juga punya tanggung jawab sebelum dia mensahkan Perpres itu dia perlu konsultasi juga kepada DPR. DPR juga nanti akan melihat draft itu dan pasti akan ada timbal baliknya. Jadi ini memang tapi memang kita bekerja dengan waktu juga. Jadi kita harapkan juga meskipun kita dikejar oleh waktu, proses pelibatan stakeholder dalam perumusan Perpres ini tetap dimungkinkan. Karena sekarang memang setiap peraturan mulai apakah itu Perpres, apakah itu Permen, itu mengharuskan ada public consultation. Jadi bagaimana pelibatan dari stakeholder. Baik, dari imparsial, Mas, bagaimana menanggapi ini? Kan tadi ada Panglima TNI yang menyatakan dari awal harusnya dari hulu sampai ke hilir. Ini kan tentu yang sejak awal sepertinya dikhawatirkan ya oleh teman-teman dari imparsial. Ya, memang tadi kalau kita ngelihat spektrum preemptif, preventif, penegakan hukum, penindakan sampai proses recovery atau rehabilitasi, aspek militer itu di aspek penindakan. Aspek preemptif dan preventif kerja-kerja yang dilakukan oleh kalau intelijen oleh Badan Intelijen Negara sebagai intelijen sipil, kalau kemudian imigrasi bekerja untuk menangani itu, lalu kemudian ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan yang berperan untuk meminimalisasi ruang terjadinya aksi terorisme. Sehingga seharusnya pelibatan militer ada di aspek penindakan gitu ya. Kalau dia melakukan gathering informasi terkait data ancaman terorisme, maka fungsinya terkait dengan fungsi pertahanan, kemungkinan ancaman terorisme yang datang dari luar sebagai bagian gathering untuk menjadi data dia gitu. Tapi buat saya yang fase ketiga dari Perpres nanti yang diharapkan untuk masuk dalam prinsip di dalam Perpres adalah memastikan bahwa semua akuntabilitas atau pertanggungjawaban institusi-institusi yang memiliki kewenangan koersif, baik itu kepolisian ataupun TNI, itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan yang kemudian menimbulkan pelanggaran ataupun abuse harus bisa dibawa dalam proses peradilan umum. Konsekuensinya apa? Baik kepolisian, misalkan terlibat dalam satu kesalahan seperti dalam kasus Yono di Jawa Tengah, dia harus bisa diproses dalam satu proses peradilan umum. Begitu pula dalam konteks militer, ketika dia nanti dilibatkan dalam operasi membantu ini di dalam negeri, kalau kemudian terjadi kesalahan dan kekeliruan, dia juga harus bisa dilakukan proses peradilan di peradilan umum. Konsekuensinya, pasca Perpres diterbitkan, pemerintah dan DPR perlu untuk segera menyiapkan revisi terhadap Undang-Undang 3197 tentang peradilan. Artinya Anda masih melihat bahwa ada kekhawatiran ya bahwa nantinya ini bisa menimbulkan abuse of power misalnya. Bukan soal kekhawatiran, soal memastikan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban hukumnya itu harus diletakkan dengan tepat. Kepolisian harus tetap dalam peradilan umum dan itu sudah berjalan. Nah, militer juga harus dalam mekanisme peradilan umum. Nah, ini membutuhkan reformasi peradilan militer. Kenapa demikian? Karena di dalam undang-undang terorisme ada semangat yang memandang bahwa terorisme itu satu kejahatan yang serius, serius crime, sehingga perlu kewenangan-kewenangan khusus yang lebih. Misalkan penangkapan di dalam KUHP yang 1 kali 24 jam, di dalam undang terorisme jadi 14 hari. Konsekuensi dari kewenangan-kewenangan yang khusus yang berlebihan tadi itu, maka pertanggungjawaban hukumnya juga harus jelas ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya, salah satu wujud pertanggungjawaban hukum adalah semua tindakan-tindakan koersif yang mengalami satu tindakan abuse, kesalahan dan menimbulkan persoalan
misalkan terkait dengan pelanggaran HAM ataupun lainnya, dia harus bisa diadili dalam satu proses peradilan umum gitu. Itu yang menjadi salah satu concern dari imparsial ya, ketika konsekuensinya nanti reformasi peradilan militer perlu dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Karena itu satu tarikan nafas ketika disetujui dalam Perpres, maka proses akuntabilitasnya harus berjalan. Baik, sebelum nanti direspon oleh Bang Ifdal, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali dialog pada malam hari ini. Kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Prime News. Anda kembali di Prime News, saya masih bersama dengan Mas Arsul Sani, anggota Pansus RUU Anti Terorisme, ada Mas Al-Araf, Direktur Imparsial, dan juga Bang Ifdal Kasim, tenaga ahli utama Deputi Liba dari KSP. Saya ingin ke Mas Arsul sekarang, dari DPR sendiri kan ini nantinya ya ketika sudah menjadi perpres ya Mas Arsul ya, artinya kan ini masih dibahas ya Bang Ifdal ya, masih dalam apa namanya pembahasan di Presiden begitu mengenai draft ini. Kemudian nanti draft ini memang tentu harus dibawa ke DPR untuk kemudian dikonsultasikan kembali, mungkin mengakomodir apa yang kemudian diinginkan oleh teman-teman dari masyarakat sipil misalnya. Ya, dalam keadaan normal kan dalam tata urutan peraturan perundangan kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpres itu kan wilayah mutlaknya Presiden, tetapi khusus untuk penanggulangan terorisme ini isinya harus dikonsultasikan dengan DPR sebelum disahkan ya. Ini sebetulnya ada juga padanannya ya, ketika Komisi Pemilihan Umum kalau mau membuat peraturan KPU itu konsultasi dengan Komisi 2 DPR ya, DPR itu. Nah, kira-kira sama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya ketika kami menaruh penjelasan itu di dalam penjelasan undang-undang itu adalah agar masyarakat sipil itu nanti punya akses yang lebih luas untuk turut juga memberikan masukan. Masukannya tentu kepada siapa? Ya kepada DPR, karena DPR-nya kan nanti akan berkonsultasi kepada Presiden. Nah, tapi sifatnya bukan persetujuan ya, bukan dong, enggak persetujuan. Jadi konsultasi. Konsultasi. Yang kedua, kan memang undang-undang ini selain Perpres juga mengamanatkan harus dikeluarkannya 2 PP dan 1 peraturan DPR yang terkait dengan pengawasan. Nah, kita tentu akan lihat Perpresnya bunyinya seperti apa. Nanti juga DPR ketika menyiapkan peraturan DPR juga akan mengimbangi apa yang ada di dalam Perpres itu, mau tidak mau ya, terutama yang terkait dengan. Jadi meskipun sekarang sudah ada di tangan pemerintah, nanti balik lagi ke DPR lagi gitu-gitu. Ya tentu pasti akan ada suara, karena tujuan kami terus terang di Pansus pada saat itu, karena ini kan memang kalau urusannya terorisme ini kan ini aturan yang tajam bisa mengiris untuk memberantas terorisme, tapi juga tajam mengiris juga HAM ini, gitu kan? Kalau salah-salah kan seperti itu. Nah, ini kan juga harus kemudian ada obatnya lah ya, obat merahnya ya, itu harus ada. Nah, itulah Perpres nanti juga pengawasan dengan peraturan DPR. Kami memang tujuannya itu, kami sadar bahwa ketika katakanlah Perpresnya terlalu berat, ya kami juga harus mengimbanginya misalnya dengan peraturan DPR yang mengatur tentang pengawasan itu. Nah, masalah HAM dan lain sebagainya dari imparsial ini masih menjadi ini nggak, Mas Al-Araf, masih menjadi concern nggak ya dari imparsial mengenai Perpres dan juga undang-undang yang sudah disahkan ini? Secara substansi ya, 70-80% itu saya harus akui DPR bisa memformulasikan prinsip keseimbangan imperatif antara security of person dan liberty of person. Artinya dia bisa berada dalam titik itu. Meski ada beberapa catatan terkait persoalan definisi, penyadapan 1 tahun itu akuntabilitasnya seperti apa, lalu kemudian mekanisme pasca penangkapan ditempatkan di mana. Jadi masih ada juga catatan-catatannya ya? Tapi secara umum, 80% itu ada banyak perbaikan. Jadi ini kalau boleh saya sela sedikit ya. Ini undang-undang yang sebetulnya aneh ya. Ketika kita begitu benci terhadap terorisme, tapi kan juga kita harus memberikan keseimbangan. Dalam undang-undang ini, setiap upaya paksa oleh penegak hukum, kepolisian, itu harus disertai dengan kewajiban harus menjunjung tinggi HAM. Bahkan dalam undang-undang ini dikatakan kalau terjadi penyalahgunaan kewenangan, ya, maka katakanlah menganiaya nih, maka si penegak hukum itu kena pasal penganiayaan yang ancaman hukuman maksimalnya ditambah 1/3. Jadi cukup ini juga, artinya itulah keseimbangan. Karena itu barangkali
Mas Aal tadi kasih nilai 78. Jarang ini ya, biasanya 50 paling Jarang tinggi ini ya, 60 ini. Itu benar Mas. Kalau kita baca draft awal itu sangat-sangat mengerikan. drakonian dan mengerikan. Boleh ada pasal yang disebut incommunicado detention yang disebut dengan pasal Guantanamo itu. itu. Sekarang sudah nggak ada. Lalu pencabutan kewarganegaraan. Iya. Sekarang sudah jadi pencabutan paspor ya. Iya. Lalu kemudian soal proses penangkapan perpanjangan yang sebelumnya otoritas hanya di kepolisian, sekarang harus izin dulu ke jaksa. Terkait penyadapan, mekanismenya harus izin ketua pengadilan. Kecuali dalam situasi darurat bisa dilakukan, akuntabilitas dilakukan pasca itu. Ya, jadi ada ruang-ruang keseimbangan. Memang di semua negara persoalan utama dalam formulasi kebijakan anti terorisme adalah membangun keseimbangan tadi, bukan persoalan yang mudah itu dalam konteks penanganan terorisme. Meski dalam level tertentu ada beberapa catatan. Tapi tetap ada catatan-catatan ya dari parsial ya. Saya beberapa catatan tadi saya sampaikan soal penyadapan, definisi tentang soal definisi, lalu kemudian terkait dengan penangkapan di proses di mana. Tapi itu sekitar sudah jauh berubah dari draft awal. Yang menarik sebenarnya adalah terkait dengan keharusan pemerintah pasca Undang-Undang 15 di 2003 ini dibuat ya, Undang-Undang tersebut dibuat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Tadi soal Perpres buatan DPR, lalu Perpres tentang pengawasan DPR. Yang ketiga adalah pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemulihan hak korban. Nah ini berlaku surut. Jadi korban-korban bom yang sebelumnya harus mendapatkan hak-hak pemulihannya. Yang keempat adalah formulasi kebijakan penanggulangan terorisme yang akan dibuat presiden. Kalau saya tidak salah, presiden diwajibkan membuat kebijakan penanggulangan terorisme. Itu yang sangat penting karena dari hal ini nasional ini. Karena itu akan menjadi dasar buat lembaga-lembaga untuk bekerja dalam penanganan terorisme. Sehingga gimana peran BNPT bisa menjadi lebih maksimal dalam penanganan. Tetapi harus dipahami bahwa fungsi BNPT itu tidak sampai dalam level operasional. Dia hanya punya 3 fungsi. Pertama koordinasi, yang kedua membuat kebijakan untuk kepada presiden, yang ketiga adalah melakukan fungsi deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Oke, baik. BNPT tidak punya kendali dalam penindakan operasional. Pengendali militer dalam operasi penanganan terorisme tetap ada di presiden. Begitu juga dalam konteks kepolisian. BNPT hanya bisa melakukan koordinasi. Baik, kita ada grafik yang ingin saya tunjukkan juga kepada ini di plasma belakang saya nih tempatnya. Ini mengenai pelibatan TNI dalam tindak pidana terorisme. Ini pasal 43I ya. Satu, tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Kedua, dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Ada lagi grafik berikutnya? Oke, sampai di sini. Ini ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Ini memang lagi-lagi kemudian ini harus dibawa ke DPR ya, Mas Arsul ya, untuk kemudian dikonsultasikan. Ya. Nah, memang kan kalau undang-undang mengatur secara detail, tadi kan saya sampaikan misalnya ada 2 opsi pilihan soal peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Apakah berbasis peristiwa yang 6 itu tadi contohnya, atau berbasis skala ancaman. Nah ini lebih bagus kita kembalikan kepada presiden lah untuk menentukan. Bisa jadi presiden bisa jadi presiden mengambil dua-duanya juga. Iya, karena kan ini sudah juga sedikit banyak menyangkut hal yang teknis sebetulnya. Iya. Teknis itu kan kemudian akan mungkin agak lebih sulit ya, seperti Bang Ifdal. Betul. Ya memang karena Perpres ini kan berurusan dengan hal yang lebih teknis tentang bagaimana pelibatan itu diatur. Karena itu keseluruhan tadi bagaimana penanggulangan terorisme itu dari hulu sampai hilirnya itu harus tergambar di dalam Perpres itu, sehingga menjadi jelas posisi TNI di mana dalam keseluruhan tahap-tahap dari penanggulangan terorisme ini, sehingga dia tidak keluar dari dari rule yang harus dijalankan oleh TNI dalam pemberantasan teroris. Nah, karena itu kita memang akan meminta dalam mengatur Perpres ini masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu memang dibuka
Dan itu memang satu keharusan juga dalam pembuatan satu peraturan meskipun di tingkat Perpres. Dan hasilnya nanti akan dikonsultasikan juga kepada pihak DPR karena itu diamanatkan di dalam undang-undangnya, sehingga dan juga kita juga nanti akan mendengarkan juga bagaimana DPR mengatur tentang peraturan DPR berkenan dengan pengawasan. Jadi masih ada juga fungsi dari DPR di sini untuk pengawasan. Iya, karena karena itu tadi, karena kan undang-undang ini memang didesain untuk tetap penghormatan pada hak asasi manusia itu menjadi bagian dari undang-undang ini. Karena itulah ada fungsi pengawasannya, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan atau preemptif dalam arti melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada orang terduga teroris dan juga pengintaian, juga mencegah masuk atau orang yang masuk kemudian dianggap berpotensi menimbulkan ancaman teroris, kemudian juga ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang mengarahkan pada orang melakukan tindakan teroris. Itu kalau tidak ada pengawasannya dilakukan, tentu akan ada kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan itu. Bang Ifdal, kapan kemudian kira-kira Perpres ini bisa akan dikeluarkan begitu oleh Presiden? Nanti akan dijawab. Usai jeda kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Prime News. Ifdal udah menjawab. Kita masuk di segmen terakhir, sudah cukup panjang tadi pembahasan mengenai bagaimana ataupun sejauh mana kemudian TNI dilibatkan nantinya dalam Perpres dan juga setelah undang-undang anti terorisme disahkan oleh DPR yang memang saat ini bolanya di tangan pemerintah di di istana, di Presiden, karena nanti akan dikeluarkan Perpres untuk mengatur itu. Nah, ini terakhir saya ingin masing-masing mungkin pernyataan terakhir ataupun closing statement dari Mas Al-Araf terlebih dahulu, seperti apa kemudian concern dari imparsial setelah ini, sebelum ini menjadi Perpres. Ini kan masih digodok ya, Bang Idam ya. Bang Ifdal, ini seperti apa kemudian dari imparsial? Pertama, terkait Perpres pelibatan TNI, saya berharap Presiden dan DPR melibatkan masyarakat untuk merumuskan formulasi yang tepat ya, supaya kemudian ini menjadi sesuatu yang benar. Yang penting dicatat adalah pola penanganan terorisme kita menggunakan criminal justice system. Konsekuensinya pelibatan militer dilakukan sebagai pilihan last resort ketika kapasitas penegak hukum tidak bisa mengatasi itu, dan harus atas keputusan Presiden. Itu yang paling penting. Kedua, undang-undang anti terorisme itu sebenarnya hanya salah satu instrumen dalam penanganan terorisme. Jadi dia tidak bisa menjadi obat mujarab untuk mengatasi terorisme. Karena terorisme satu proses hasil dari menguatnya radikalisme. Nah, radikalisme menguat karena intoleransi menguat. Konsekuensinya apa? Kerja-kerja anti terorisme jauh lebih penting. Polisi dan TNI kerjanya di level penindakan kontra terorisme. Nah, kebijakan anti terorisme inilah formulasinya lebih dibuat. Bagaimana peran Kementerian Pendidikan dalam mencegah? Di pencegahan itu ya, Mas ya? Bagaimana? Karena logika terorisme itu begini, kalau terorisme berbentuk manifestasi aksi bom, berarti mereka berhasil, negara gagal. Konsekuensinya kapankah mereka gagal? Ketika sebelum mengebom mereka bisa dilumpuhkan. Konsekuensinya pencegahan menjadi penting, mulai dari aspek operasi intelijen, Kementerian Pendidikan, Kementerian Imigrasi, fungsi imigrasi, lalu kemudian berbagai instrumen di wilayah ini. Nah, ini tapi banyak. Tetap TNI tidak bisa ada di ranah pencegahan ya? Ya, biasanya ini wilayahnya wilayah soft approach. Jadi pola penanganan terorisme kan ada dua, soft approach, hard approach. Hard approach itu wilayahnya penegakan hukum, penindakan polisi dan TNI. Soft approach bekerjanya adalah institusi yang sifatnya preventif, yang sifatnya jangka panjang, pendidikan, agama, imigrasi, intelijen dan lain sebagainya, itu wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita ini Mas lebih banyak bicara di hilirnya ya, di penindakannya ya, di penindakan, tapi di anti terorismenya harusnya perlu diperkuat gitu ya. Nah, itu yang menurut saya formulasi kebijakan nanti yang akan dibuat Presiden harus secara berbarengan memformulasikan kebijakan anti terorisme dan kebijakan kontra terorisme, soft approach dan hard approach dalam formulasi yang bersamaan. Dan banyak regulasi lain yang perlu dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi ini. Misalkan pemerintah perlu membuat RUU kontrol senjata api dan bahan peledak. Indonesia masih menggunakan undang-undang Orde Lama, sudah tidak bisa, padahal aksi terorisme seringkali menggunakan senjata api dan bahan peledak. Kedua,
soal 12 konvensi internasional tentang penanganan terorisme itu harus diratifikasi oleh Indonesia. Sebagian sudah, misalnya undang-undang konvensi tentang pendanaan terorisme sudah diratifikasi kurang lebih 3 atau 4 tahun lalu. Jadi ada beberapa instrumen lain yang harus disiapkan untuk melakukan ini. Kalau kita menginginkan formulasi kebijakan yang komprehensif dalam penanganan terorisme. Jadi semuanya harus utuh. Harus itu utuh ntar akan sangat tergantung dari formulasi presiden itu tadi. Baik, Mas Arsul, ketika kemudian undang-undang ini sudah disahkan oleh DPR, sudah selesai, kemudian sekarang ada di Perpres pemerintah, aturan turunannya diserahkan kepada Perpres, menurut Anda seperti apa kemudian nanti ini penegasan kembali saja, seperti apa kemudian harusnya pelibatan TNI dalam Perpres dan lain sebagainya? Ya, saya kira share yang disampaikan Mas Aal bahwa undang-undang ini ya meskipun mencantumkan pelibatan TNI, sekali lagi saya harus menekankan ini bukan undang-undang yang mengubah paradigma penanggulangan terorisme kita dari berbasis penegakan hukum dengan criminal justice system menjadi katakanlah pendekatan perang atau militer atau pun hanya sekedar pendekatan keamanan dalam negeri. Jadi bukan, itu perlu di-underline ya? Singapura seperti zaman undang-undang versi dulu. Jadi kita tidak menggeser paradigma penanggulangan terorisme kita ya. Nah, yang lebih penting lagi yang harus disadari, undang-undang ini tidak hanya bicara tentang penindakan ya, tapi bicara juga tentang pencegahan dan rehabilitasi. Nah, ini juga harus juga dimasyarakatkan. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk berterima kasih lah kepada semua elemen masyarakat sipil, ormas keagamaan, LSM yang sudah begitu antusias memberikan masukan, dan harus saya katakan juga itu yang membuat undang-undang ini menjadi lama karena begitu banyak masukannya, jadi kami kan harus mempertimbangkan 2 tahun banyak hal. Ya, itu antara lain. Nah, tapi sekali lagi ini sudah kita sahkan, tentu kami masih butuh support ya. Dapat nilai 70 lah tadi kata Mas. 80. Kami masih butuh support terutama untuk memberikan masukan kepada Perpres dan juga untuk peraturan DPR yang terkait dengan pengawasan tadi. Dan setelah nanti Perpres sudah jadi akan dibawa lagi ke DPR untuk dikonsultasikan dan sebagainya. Ya, tentu. Dan kemudian kami juga harus mengimbanginya dengan penerbitan peraturan DPR yang mengatur tentang pengawasan. Dan yang diawasi itu termasuk nanti adalah peran TNI-nya. Jadi tidak hanya polisi yang diawasi loh. Baik. Karena sekarang ada di Presiden, Bang Ifdal terakhir bagaimana kemudian ini ada kapan kemudian ini akan bisa langsung dikeluarkan Perpresnya? Perpres ini kan hanya salah satu elemen aja dari penanggulangan terorisme ini. Elemen di penindakan, di mana bagaimana kita mengatur, menempatkan pelibatan TNI dalam penindakan. Karena itu harus ada koridor yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat sipil seakan-akan ini pintu kecil untuk munculnya kembali dominasi militer. Jelas itu tidak ada. Karena itulah diperlukan legalitas yang jelas dalam mengatur penindakan TNI untuk mencegah terorisme ini. Nah, tetapi ini hanya salah satu elemen. Undang-undang ini berbicara luas. Salah satu yang lain, elemen yang lain adalah bagaimana pemerintah juga akan menyiapkan tentu dengan leading sektornya itu BNPT untuk merumuskan kesiapsiagaan nasional itu. Karena inilah semacam buku putih untuk merumuskan secara nasional tentang ancaman terorisme ini. Ini akan menjadi basis pijakan bagi sektor-sektor yang lain ya, kementerian-kementerian yang lain yang terlibat di dalam BNPT itu dalam penanggulangan terorisme. Nah, elemen yang lain adalah elemen deradikalisasi yang ini melibatkan seluruh kementerian atau lembaga yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat lah, dalam arti bagaimana intoleransi itu dikontrol. Karena itu kementerian-kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya, karena kita sangat khawatir kan dari hasil dari kajian beberapa lembaga itu menyebutkan beberapa universitas itu terpapar paham radikalisme. Nah, ini artinya peran dari
pencegahan ini ya menjadi sangat penting sekali dalam hal ini ya, karena itu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya juga harus punya format yang jelas dalam proses penanggulangan ini. Nah ini kalau ada rumusan mengenai kesiapsiagaan nasional tadi itu, yang berupa buku putihnya itu. Tapi dalam singkatnya artinya Perpres nanti memang tidak akan keluar dari undang-undang dan memang tetap ada pelibatan ataupun nanti pelibatan TNI sudah diatur sedemikian rupa secara teknis dan tetap lini sektor tetap ada di BNPT begitu ya? Iya, BNPT untuk pencegahan. Karena ini kan yang kita atur penindakannya. Iya betul. Pelibatan TNI dalam aspek penindakan. Kapan kira-kira? Ya, kan ini dikejar oleh waktu. Waktunya setahun. Waktunya setahun ya? Undang-undang memberikan setahun. DPR memberi waktu 1 tahun. Tetapi kan pemerintah sebagai tanggung jawab untuk... Maunya secepatnya begitu ya? Ya, sebagai tanggung jawab untuk melindungi warga negara. Itu kan negara ini punya tanggung jawab. Salah satunya itu adalah proteksi hak asasi manusia. Nah, jadi bulan depan udah siap kira-kira. Karena itu mudah-mudahan agar orang bisa pergi ke mall dengan tidak ada kekhawatiran, orang pergi beribadah ke gereja atau ke masjid atau ke kuil itu tidak ada rasa-rasa. Ya. Kalau bulan depan tadi kata Mas Arsul benar nggak kira-kira bisa? Itu tadi kan udah ada kementerian atau lembaga yang udah menyiapkan draft ini, tapi tinggal partisipasi kan. Ini kan kita memerlukan konsultasi yang luas juga gitu supaya legitim ini perpresnya. Baik, terima kasih Bang Ifdal. Kita akan tunggu nanti seperti apa ya perpres ini akan diterbitkan ataupun keluar dari Presiden. Terima kasih juga Mas Arsul Sani. Terima kasih juga Mas Araf dari Imparsial sudah hadir di Prime News pada malam hari ini.